Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak industri pariwisata. Setelah kita belajar dua bab sebelumnya, yaitu tentang industri pariwisata, yang kedua tentang wisatawan, dan bab yang ketiga kali ini adalah dampak industri pariwisata. Tapi sebelumnya, Ibu pengen sapa anak-anakku. Bagaimana kabarnya kali ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Karena pagi hari ini kita bisa ketemu lagi untuk membahas tentang mata pelajaran kepariwisataan. Oke. Di sini Ibu sajikan gambar-gambar tentang objek-objek wisata. Kenapa Ibu memberikan gambaran tentang objek-objek wisata? Karena tidak lepas dari pariwisata. Dan tidak lupa juga Ibu sajikan makanan-makanan. Karena setiap kita berkunjung kemanapun, ke objek wisata manapun, pasti tidak lupa dengan makanan. Nah, ini makanan-makanan ini adalah khas oleh-oleh setiap tempat yang kita kunjungi. Nah, gambar-gambar ini apa saja? Itu ada Museum Lagaliko, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, nah, ada Monas, ada makanannya apa saja? Ada roti buaya tapi mini, karena ini untuk oleh-oleh, jadi dibuat seefisien mungkin. Nah, ada toko kue oleh-oleh. Pasti dimanapun kita berwisata, pasti kita akan mampir ke sana. Jadi disinilah yang namanya industri pariwisata itu akan membangkitkan semua aspek-aspek dalam kehidupan. Bisa itu dalam bentuk industri-industri kecil berupa makanan-makanan, bisa itu berupa penginapan, bisa itu transportasi dan akomodasi. Nih jenis-jenis makanannya. Ini ada kue leang-leang, ini letaknya di Sulawesi Selatan, salah satu situs purbakala yang ada di Indonesia. Dan ini juga ada makanan, ada Pantai Losari, ini juga di Makassar, Ibu pernah kesini. Nah, ini tumpeng tidak lupa, karena biasanya orang-orang mancanegara itu lebih suka dengan yang bersifat ke etnik. Tumpeng salah satu makanan yang sampai sekarang masih ada. Ini ada kebun teh, ada Taman Nasional Bantimurung. Ini salah satu penangkaran terbesar di Asia Tenggara untuk jenis kupu-kupu ya. Di sana banyak banget jenis kupu-kupu, ada ribuan ditangkarkan. Nah, ini ada candi, ada juga Guci nih. Guci salah satu objek wisata yang menyuguhkan tentang pegunungan. Ini ada makanan. Nah, pasti kalau setelah kalian keliling-keliling pasti lapar. Pasti akan mencari makanan. Nah, ada juga toko-toko kue. Ini siapa? Ini Ibu. Ada yang sudah kenal atau mungkin ada yang belum kenal. Nah, sekarang Ibu kenalkan diri Ibu sendiri. Nama Ibu adalah, nama Ibu ini Ristanti SPD, sarjana pendidikan. Tapi Ibu minta doanya ya anak-anakku, Ibu sedang menempuh magister. Semoga dilancarkan dan dimudahkan, sehingga ilmunya itu bermanfaat untuk dunia akhirat dan tepat waktu untuk lulusnya. Kita akan membahas tentang, Ibu membawakan materi di kelas 1, yaitu dampak industri pariwisata, yang mata pelajarannya adalah kepariwisataan. Ini juga ada yang namanya Malino. Malino itu adalah salah satu wisata yang menyuguhkan tentang keindahan alam pegunungan di Makassar juga. Kenapa ya Bu, gambarnya banyak sekali Makassar ya? Karena Ibu
pernah lama tinggal di sana. Makanya Ibu sudah keliling yang namanya Makassar. Kota Makassar itu di mana, Bu? Nah, dulu namanya Ujung Pandang, tempat kelahiran siapa? Hasanuddin. Makanya bandaranya itu, bandara internasionalnya itu namanya Hasanuddin. Ini merupakan pusat dari Indonesia Timur. Nah, masuk ke babnya, yaitu dampak industri pariwisata. Kenapa sih? Apakah wisata juga ada dampaknya, Bu? Ada pasti. Pasti sesuatu di dunia ini ada dampak positif dan ada negatif. Kita akan membahas tentang dampak positif dan negatifnya. Nah, sebelumnya itu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu 1. 3.3, yaitu menganalisis dampak industri pariwisata. 4.3, merumuskan solusi tentang dampak industri pariwisata. Nah, indikatornya apa saja, Bu, yang harus diketahui? Indikator yang harus kalian kuasai yaitu 3.31, membedakan dampak industri pariwisata terhadap perekonomian, lingkungan, kebudayaan, sosial, dan politik. Nanti subbabnya ada 5. Dan 3.3.2, menentukan solusi pencegahan dampak negatif industri pariwisata. Kemudian poin 4.3.1, melakukan identifikasi solusi tentang dampak industri pariwisata. Kemudian poin 4.3.2, merumuskan solusi tentang dampak industri pariwisata. Setelah kalian mengetahui tentang kompetensi dasar dan indikator, mari kita bahas satu persatu. Beberapa dampak nyata pariwisata terhadap ekonomi. Positifnya ada 8 poin, yaitu devisa. Dengan banyaknya wisatawan, kita akan menambah devisa negara. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Tentunya masyarakat semakin makmur karena daerahnya dikunjungi oleh para wisatawan. Yang ketiga, peluang kerja. Tentunya semakin banyak orang pendatang, semakin banyak peluang pekerjaan. Tadi Ibu sudah sajikan, ada berbagai macam kebutuhan tentang makanan, tentang minuman, tentang tempat penginapan. Nah, 4, harga dan tarif semakin mahal. Tentunya di daerah wisata, harganya lebih mahal daripada di daerah yang bukan wisata. Kalian bisa membuktikan sendiri. Harga-harga makanan di tempat wisata pasti lebih mahal daripada yang bukan tempat wisata. Yang 5, distribusi manfaat dan keuntungan. Nah, manfaatnya tentunya lebih besar karena dibutuhkan oleh para wisatawan dan orang-orang pendatang yang ke tempat wisata. Yang keenam, kepemilikan dan pengendalian. Nah, kepemilikannya itu lebih bermakna karena dengan adanya para wisatawan. Yang ketujuh, pembangunan. Pastinya dengan adanya wisata, pembangunan akan semakin cepat karena wisata itu membutuhkan akomodasi. Yang kedelapan, pendapatan pemerintah. Nah, karena sektor ekonominya sudah pulih, sudah semakin banyak pemasukan, pasti pendapatan pemerintah, terutama pemerintah daerahnya akan semakin banyak dan masyarakatnya akan semakin makmur. Kemudian, adakah dampak negatifnya? Pasti ada. Apa saja dampak negatif dari perekonomian itu? Meliputi ada 3 hal, yaitu ketergantungan. Biasanya kalau wisatanya sudah mati, seperti zaman pandemi seperti ini, daerah-daerah wisata itu akan semakin sepi. Kenapa? Karena kurang pengunjung. Jadi orang-orang di sekitar sana relatif mati untuk perekonomiannya. Yang kedua, peningkatan inflasi dan nilai lahan. Kenapa ada inflasi? Karena uang beredar di sana banyak sekali, jadi harga-harga semakin mahal. Dan nilai lahan, kenapa nilai lahannya semakin mahal? Karena di sana butuh tempat penginapan.
biasanya berupa hotel ataupun penginapan ataupun akomodasi yang lain. Yang tiga, peningkatan frekuensi impor pasti karena kebutuhan untuk melengkapi kebutuhan para wisatawan di dalam negeri biasanya tidak ada, maka mereka mengimpor barang-barang dari luar negeri. Oke, kira-kira paham ya? Kita lanjut. Nah, apa selanjutnya? Nah, ini ada dampak pariwisata terhadap lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu apa, Bu? Ada yang tahu? Pastinya kalian harus sudah tahu. Lingkungan sosial itu adalah masyarakat pada umumnya. Secara strategik, pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dapat diwaspadai. Dampaknya dengan memasukkan rencana manajemen dan pemantauan secara terpadu, kemudian dalam tahap perancangan. Apa saja dampak positif terhadap lingkungan sosial? Dampaknya yaitu pertukaran dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pengayaan sosial budaya. Ya, semakin banyak budaya, semakin kaya kita tentunya. Pilihan dan perubahan yang cerdas di dalam kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya wisatawan maupun masyarakat tuan rumahnya sendiri. Kita berarti harus cerdas ya, tidak boleh kita malah ngikut-ngikut apa kebudayaan dari orang lain yang dibawa ke daerah kita. Nah, pengembangan citra sosial. Citra sosial apa? Nah, itu tingkat sosialnya semakin tinggi. Pengenalan terhadap perilaku dan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya negara tuan rumah. Nah, budayanya pasti karena sebanyaknya wisatawan, pasti ekonomi dan sosialnya akan semakin meningkat. Perbaikan dan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat negara tuan rumah. Pastinya dengan datangnya para wisatawan, kesehatan dan sejahteranya pasti akan semakin meningkat. Perbaikan prasarana sosial dan hiburan di negara tuan rumah. Nah, setelah dampak positif, pasti ada dampak negatif untuk lingkungan sosial. Apa saja? Yang pertama, penurunan dan perusakan budaya tuan rumah. Nah, ini perlu diwaspadai ini, terutama anak-anak muda nih yang gampang terombang-ambing dengan kebarat-baratan, westernisasi. Karena biasanya wah yang barat itu keren, padahal orang-orang barat ini kesini pengen belajar budaya kita. Kenapa kita tidak menggali budaya kita? Malah nanti kalau kita tidak waspada dengan seperti itu, malah budaya kita yang dicuri oleh orang-orang pendatang. Makanya kita sebagai generasi muda harus belajar tentang budaya kita. Jadi orang Indonesia tidak hilang dengan jati diri bangsanya. Kemudian resiko terhadap pemantapan sosial. Nah, ini nih biasanya karena sosialnya sudah tinggi, maka kadang oleng atau tidak seimbang untuk gaya hidupnya semakin berlebihan, tidak mempertahankan di gaya hidup yang tetap sederhana. Nah, konsumerisme. Karena uangnya banyak, dari penghasilan wisatawan semua apa-apa dibeli, padahal tidak butuh. Makanya disebut sebagai gaya konsumerisme. Hukum, keamanan, dan ketertiban. Nah, biasanya semakin banyak orang, semakin tidak aman. Ketertibannya juga semakin tidak tertib. Kemudian hubungan sosial dan pilihannya banyak sekali untuk hubungan sosial. Biasanya hubungan sosial yang sudah mengakar dari zaman dulu malah dilupakan. Kemudian kesehatan. Kemudian perubahan arti. Kemudian dampak politik. Nah, apalagi setelah kita membahas tentang sosial, kita membahas tentang kebudayaan, dampak pariwisata terhadap kebudayaan. Nah, positifnya apa saja? Mempertahankan
dan keragaman budaya kelestarian alam. Apalagi menambah penghasilan penduduk sekitar, menjual kelestarian alam tanpa merusak alam dengan cara bertani, berkebun. Ada kan wisatawan yang menjual pertanian, kita bisa bertani di situ, latihan bertani, bisa berkebun di sana. Nah, ada juga menjual keunikan daerah, yaitu karena daerah satu dengan daerah yang lain itu beda, ya. Kemudian mempertinggi nilai properti di daerah wisata. Apalagi dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu berkurangnya jiwa kebersamaan. Sekarang untuk kebersamaan itu sudah semakin terkikis. Apalagi dengan adanya semakin majunya zaman, semakin bertambahnya tingkat sosial masyarakat, individualisme semakin bertambah. Kemudian yang kedua, nampak dominasi uang. Nah, sekarang orang lebih menghormati uang daripada menghormati tentang kebudayaannya sendiri. Lalu yang ketiga, hilangnya atau berkurangnya sifat gotong royong, munculnya sikap individualistis, kemudian terjadinya pergeseran pemahaman tentang agama. Nah, setelah budaya apalagi? Kita terakhir yaitu politik, membahas tentang politik. Dampak positifnya pariwisata terhadap politik apa saja? Yaitu saling berkunjung dan saling mengenal penduduk merupakan kunci mempererat persatuan dan kesatuan. Dengan lebih banyak mengenal kekayaan dan keindahan tanah air melalui kunjungan wisata akan menumbuhkan rasa memiliki keinginan untuk memelihara dan mempertahankan negara yang pada gilirannya tumbuh rasa cinta terhadap tanah air. Paham ya di sini? Karena kita saling berkunjung dari daerah satu daerah lain, maka kita tahu, oh ternyata Indonesia itu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu ada ya. Makanya jiwa kenegaraan kita akan semakin tumbuh. Yang ketiga, memelihara hubungan baik internasional dalam pengembangan pariwisata. Mancanegara terjadi saling kunjung antara bangsa sebagai wisatawan, sebagaimana halnya dalam pariwisata Nusantara. Akan terjadi pula kontak-kontak langsung yang akan menumbuhkan saling pengertian terhadap perbedaan dan akan menumbuhkan inspirasi untuk selalu mengadakan pendekatan dan saling menghormati. Ini dampak-dampak positif di bidang politik. Terus dampak negatifnya apa? Nah, ada pastinya. Dampak negatif pariwisata dari aspek politik yaitu banyaknya peluang dan pemanfaatan wisatawan mengundang perilaku yang tidak bertanggung jawab. Misalnya apa? Pemerasan, perjudian, prostitusi, pencurian, pengedaran barang-barang terlarang, penipuan, dan lain-lain. Nah, pastinya ada positif dan negatifnya. Kira-kira sampai sini paham ya? Paham Bu? Bagus. Setelah itu, mari kita lanjutkan. Sekarang ada bonus untuk anak-anakku di rumah. Apa bonusnya? Lihat ini. Sekian dan terima kasih. Bonusnya yang pertama itu, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dengan penjelasan Ibu kalian tambah paham dan tambah mengerti tentang pembelajaran yang Ibu bawakan. Nah, ini bonus yang paling paripurna. Apa itu bonusnya? Nah, ini bonusnya. Nah, kalian setelah menyimak tayangan ini, kan pastinya kamu menganalisis nih, kamu sudah paham nih, kan cerdas tuh, sudah paham. Oh, jadi seperti ini ya, kamu analisis.
Nah, kemudian pastinya tadi kan ada dampak positif dan ada negatif. Nah, untuk solusi dari dampak negatifnya apa? Yang ditimbulkan dari industri pariwisata terhadap tadi perekonomian, kebudayaan, lingkungan, sosial, dan politik. Oke, silakan bisa kamu tanyakan ke siapapun lah. Berdiskusi juga boleh, silakan. Nanti kamu tulis hasilnya di Google Classroom seperti biasa, ya. Kira-kira paham ya untuk penjelasan dan tugasnya. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap sehat untuk kita menuju ke pembelajaran tatap muka. Semangat!